balik lagi sama aku Ica di podcast Gen Z Pina. Dan aku Devina. Kali ini kita kedatangan teman dari 29 yang lagi hot-hotnya bahas masa depan. Ada Mbak Taksi sang ketua Halo kelas. semuanya. Ada Kakak si Jago Olimpiade. Bahasa Indonesia dan bisa join ke sini. Betul banget. Siap nih buat bongkar dikit-dikit soal dunia perujian. Oke, tapi kali ini tuh bikin deg-degan tapi penting ya. Ya. Alias TKA atau tes kemampuan akademik. Dimana itu buat kita masuk ke SMA atau SMK favorit kan. Ya. Jujur ya, aku tuh awalnya bingung apa sih bedanya TKA sama ujian biasa. Coba Dora jelasin sebagai yang udah bisa duluan. Nah, jadi gini aja, kalau ujian sekolah itu kan buat kelulusan. Nah, kalau TKA ini itu tingkatnya lebih tinggi, jadi materinya itu lebih banyak. Dan ada beberapa macam mapel buat dijadiin ujian TKA ini. Oh, oke. Contohnya itu kayak matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Nambahin dikit ya. Kalau di SMP itu TKA lebih nekenin ke analisis. Jadi bukan kapan perang ini mulai, tapi kenapa perang ini berdampak ke ekonomi. Jadi gitu. Berarti bukan cuma sekedar hafal mati ya? Sama sekali bukan. Hafal mati itu musuh utamanya TKA. Loh, kamu hafal rumus tapi nggak tahu logikanya. Jadi kita ya wassalam pas lihat soalnya. Tapi aku dengar kemarin Batar sempat stres ya gara-gara soal IPA-nya bahas tentang gelombang. Benar nggak tuh? Waduh, bener banget. Kemarin itu sempat stres gara-gara soal TKA-nya itu angkanya pakai koma semua. Jadi ya sempat stres sedikit. Tapi dari situ aku belajar kalau TKA itu kita harus punya strategi untuk pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih gimana? Jadi kerjakan dulu yang mudah. Jangan terpaku pada satu soal selama 10 menit karena waktu kita itu sangat terbatas gitu. Kalau dari aku itu biasanya pakai strategi mind mapping. Nah, strategi mind mapping itu kayak bikin peta konsep dari pengertian yang aku tahu. Kan nggak mungkin kalau aku hafalin dari materi dari kelas 7 sampai kelas 9. Iya benar. Jadi misalnya aku pakai peta konsep tentang teks deskripsi, jadi aku harus tahu urutannya ada apa aja gitu. Wah, pantesan nilai kamu tinggi terus ya, Rap. Tapi kalau misalnya soal bahasa Inggris yang teksnya panjang-panjang kayak curhatan mantan gitu gimana? Bener banget, Cak. Apalagi kalau lagi baca-baca setengah udah ngantuk gitu kan. Aku itu pakai trik apa ya namanya? Aku pakai trik buat baca pertanyaannya dulu. Aku cari jawabannya, namanya itu scanning dan skimming gitu. Baru denger ya. Tapi sejujurnya ya, buat masuk SMA favorit itu tekanannya tinggi banget loh. Aku aja sering ngerasa burnout kalau misalnya belajar terus. Sama aja, apalagi lihat temen-temen yang dapat terus sana sini kan, itu bikin kita jadi panik sendiri. Nah ini yang penting. Jadi jangan bandingin progres kita dengan orang lain. Belajar secukupnya itu boleh. Yang penting konsisten. Aku aja diselingin sambil main game biasanya. Ya buat reward sendirilah. Itu. Mending di kata batar, tapi jangan lupa juga soal jadi orang tua. Penting ini penting. Ya, aku jadi lebih tenang dari orang tua, sama aku jadi lebih tenang waktu simulasi kemarin. Soalnya aku tidak begadang semalamnya. Terus aku juga dijanjiin uang 5 juta dari Pak Kepala Sekolah. Jadi kesimpulannya adalah TKA itu
Udah kok, tapi banyak yang bilang kalau TKA itu beginilah, begitulah, atau semacamnya gitu. Mungkin kalau di kalangan Gen Z banyak gak sih yang memiliki tekanan batin buat TKA ini? Tekanan batin yang kayak apa sih? Pada kali itu kayak kamu itu dipaksa buat nilainya bagus di ujian TKA itu. Soalnya kebanyakan SMA sekarang itu, apalagi SMA negeri ini, itu buat masuk ke sana itu 40% itu dilihat dari nilai TKA-nya. Wah, ini pasti buat Gen Z sangat-sangat wah gitu lah. Ya, apalagi Gen Z sekarang itu maunya yang gampang terus hasil gitu. Gokil, nggak kerasa ya obrolan kita udah sampai di penghujung waktu. Seru banget. Makasih ya Rafa dan Batan udah mau berbagi ilmu. Kita jadi gampang nih ngatur ngerjainnya. Ya. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa buat kalian semua yang kelas 9 jangan lupa belajar buat TKA-nya. Semangat biar dapat nilai yang bagus. Siap. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil kita. Yang penting tetap fokus dan percaya diri. Oke Sobat Kinar, itu dia episode kita hari ini. Jangan lupa belajar, tapi jangan lupa nafas juga ya. Aku Ica dan aku Davina. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.